Ini jam 1.10 ya guys, dan sebenarnya kota ini ora sepi. Nah, ininya. Ini guys, public toilet di Jepang. Keren. Ini adalah behind the skin dari pembuatan video The Quiet versi Jepang. Pertama, di Instagram, TikTok, dan Facebook saya. Terinspirasi dari konten Bang Rofi, the initiator of The Quiet in Indonesia, yang sudah bikin The Quiet banyak sekali, hampir di semua kota di Indonesia. Orangnya ramah banget. Meski belum pernah ketemu secara langsung, saya mengucapkan terima kasih untuk Bang Rofi, karena pas saya direct message di Instagram pas bikin project ini, nggak pakai lama, langsung dibales. Saya DM seperti ini. The Quiet, semoga dibaca. Selamat pagi Kak Rofi, perkenalkan saya Rizal asal dari Jogja dan sedang merantau sebagai buruh pabrik di negara Konoha, the real Konoha. Yang pertama saya ingin mengucapkan kekaguman karya yang Kak Rofi buat, yaitu series The Quiet yang telah menginspirasi banyak orang dan saya termasuk. Berhubungan dengan hal tersebut, bolehkah saya ATP? Amati, tiru, plek, ketiplek karya kakak ini dengan objek gambar di lokasi saya saat ini, Jepang version. Bila mana dibolehkan, saya akan belajar. Iya, baru mau mulai belajar konten untuk membuat karya The Quiet, inspirasi by Rofi, yang akan saya cantumkan di video juga sebagai bentuk penghormatan. Respect abangku. Jepang version. Dan mulai akan belajar menggarap per hari ini. Sedangkan video ini diupload 20 November 2024. 11 hari setelah saya DM. Terima kasih sudah meluangkan waktu dan ke-trigger untuk membaca. Salam diaspora Indonesia, regards Hardoni atau Mas Kecap. Dan langsung dibales. Wih keren, salam kenal ya. Thank you banget apresiasinya dan appreciate banget udah propose buat izin. Gas brother, langsung eksekusi, kabarin kalau udah jadi ya. Dan segera setelah video The Quiet saya upload dan behind the skin-nya saya upload, saya langsung ngabarin Bang Rofi. Kenapa kok harus nunjukin chatnya segala? Di sini saya mau ngasih contoh guys. Sebagai seorang seniman, entah cover musik, cover video, cover konten, recreate aransemen musik, recreate project video orang lain, alangkah lebih baiknya permisi dan minta izin. Etika dalam berkarya. Di akhir video nanti saya tunjukkan hasil The Quiet versi Jepang yang saya bikin dan udah saya upload di sosial media saya. Dan inilah behind the skin-nya. Kira orang sing arek melu aku iki. Selamat Anda kui kurang kadel. Mosok, kayak ini kurang kadel mosok. Sumpah nek kowe kademen kowe hipotermia karo nginep nendi. Oh iya sih ya, orang tempat nginep sih. Tapi aku wis nganggo double barang ya. Info. Oke. Lah, kan wis tutup lho, Mas. Jam semeter. Mana golek lonte malahan. Barang sing ngapi sama sing opo ning kono. Haji karo golek lonte jare. Ini malam di blok anjing. Jajal ngene iki sik lah. Tak terima saranmu tapi tak jajal ngene iki sik. Nek kademen yo gobloke aku. Oh, kan nggo tas to. Oh iya, lah tasku cilik ya tapi. Tak terima saranmu nal nggo jaket tau. Tapi ning tas. Ra ono sik arek melu iki. Ya wis, duluan ya. Assalamualaikum. Tak tinggal. Karim. Pembini kowe tuku nganu, gula bukan gula pasir sih. Anjing itu yang buat anget yang kayak pasir. Magma. Iya magma sendiri yang kayak lho. Mereknya magma. Opo tim? Eko magma ning kopi. Nah, iki lho jenenge apa iki lali ya? Kairo. Hah? Kairo. Magma. Fungsine? Yo nggak anget iki. Cara make piye? Kocok ngono. Enggak anjir. Marake anget ngono ta? Engko tunggu 10 menit po 20 menit kok kantongnya tak anget. Oh iya? Kok iso? Ben engko tangane ngono. Tapi kudu digajake ngene iki. Enggak. Gembol wae ra apa-apa. Kan dibuka iki. Guyu Kantongi engko nek pas abang tangane kok anget, Cuk. Oh iya Engko nek bener. wis adem to, jelek tangan ngene iki, ben tangane tetep suhune. Aku agak roh iki ya tenan rambut ya. Ya udah duluan nggih. Assalamualaikum. Hari ini hari Jumat jam setengah 11 malam ya guys ya. Mau OTW ke stasiun dulu. Dan ini motorku, tapi belum ada plat nomornya. Belum punya SIM juga, jadi nggak bisa tak bawa. Ya kali ini harus nyepeda dulu sama si bebek-bebek ini. Hai bebek. Kikuk. Jam 22.22. Wih angkanya cantik. Suhu 13 derajat Celcius. Asli dingin sih. Antum pol. Wah guys, lali guys. Jadi aduh, udah ketutup gerbangnya. Jadi biasanya kan lewat jalan
belakang pabrik ya. Soalnya itu tuh kayak shortcut gitu loh, cepet gitu loh. Habis lewat belakang pabrik, nanti lewat sport center atau pusat olahraga. Ya ada macam-macam stadion lah, pokoknya ada stadion sepak bola, ada lapangan basket, lapangan gimnastik, ada lapangan ini, lapangan itu. Pokoknya habis lewat pabrik, lewat belakang pabrik, terus lewat sport center, habis itu naik MRT, udah loh. Cuman aku lupa ini udah jam 10. Setiap jam 10 ke atas jalan belakang pabrik itu ditutup, nggak bisa dilalui untuk umum. Jadi, wah, harus muter lagi. Muternya lumayan jauh. Bisa 3 kali lipatnya dari shortcut jalan itu tadi lah pokoknya. Ya, jadi di sana itu tempat tinggalku. Terus di sini adalah tempat aku bekerja. Nanti tak lihatin bagian depannya, benar ya? Nah, ini adalah tempatku kerja, guys. Wih, udah hijau jalan. Hihi. Ini adalah tempatku kerja, jadi aku kerjanya tuh di sini. Nah, sepi, nggak ada shift malam, produksi baru turun soalnya. Aku kerja di pokoknya tempat bikin alat berat, tempat bikin ekskavator dari nol, dari bener-bener bahan sampai jadi, sampai dikirim ke negara yang mesen lah. Oke. Ya harus muterin pabrik tuh kayak muterin 1 GBK lah. Mana dingin, muterinnya sih nggak masalah, soalnya aku juga pernah kayak gitu. Wah, jalannya udah ketutup, wah jancuk, muter gitu. Nggak apa-apa lah, tapi yang bikin papa adalah suhu di malam hari. Semoga aja nanti di Harajuku ada tempat buat ngemper, biar kalau kedinginan tuh ya nggak ngenes-ngenes banget loh. Soalnya aku nggak nginep, nggak cari tempat penginapan. Pokoknya ini adalah behind the skin, bikin the quiet, terinspirasi dari Mas Urofi. Halo, salam hormat Mas. Jepang version, yang produksinya cuma pakai kamera ini doang, kamera iPhone yang kemarin tak beli. Yang belum nonton ya ditonton ya guys ya, tapi udah banyak yang nonton, gak usah nonton juga gak apa-apa. Aku seneng sih kemarin, cerita dikit ya, nggak nyangka ternyata banyak yang nonton, cok. Wah, ya Allah, bikin aku jadi semangat buat ini, bikin konten lagi. Malam-malam kayak gini tak relain loh keluar. Padahal teman-temanku baru pada main tadi. Cuman ya udah tak jagongi lah istilahnya, udah ngobrol sama mereka banyak dan sebagainya. Terus aku tinggal bentar, nggak ada yang mau ikut. Ya udah pergi sendirian. Dan episode pertama gue ini aku bakalan bikin The Quiet Harajuku. Bentar lagi sampai stadion. Temenin ya guys, soalnya stadionnya tuh sebenarnya udah ketutup, tapi ada celah bisa masuk buat sepeda sama buat pejalan kaki. Nanti tak lihatin. Ini dia guys. Nih udah ketutup ini sebenarnya. Cuman tuh gerbangnya nggak kelihatan paling ya. Cuman ini. Nah, ini ada celah dikit. Nih ada celah-celah dikit. Bisa buat masuk sepeda. Yang penting masuk nggak ya? Ya kok nggak masuk. Masuk. Ya, masuk dari sini. Masuk dari sini, ambil shortcut atau jalan pintas. Di stadion ini aku nggak sendiri kok. Sumasen. Tuh, malam-malam tuh juga banyak sebenarnya orang Jepang yang tuh mereka nerobos juga. Kayak panggonanku mau, cok. Loh, nerobos juga mereka. Meskipun malam-malam gini ya, tapi tuh aku sering nemuin kalau pas baru sepedaan di tengah-tengah sport center ini, nah itu ada lapangan, wah nggak tahu lapangan apa, banyak lapangan sama pusat olahraga dari sini. Sering nemuin orang malam-malam lari, ada kakinya, bukan yang enggak ya, kok awet disai. Dan itu lansia biasanya, kakek-kakek, nenek-nenek, tua-tua mereka tuh lari-lari malam hari, duk gendeng. Bajigur, demi kesehatan apa dasarnya gabut aku juga nggak tahu. Mereka tuh lari, bener-bener literally lari tuh, ya asik. Terus banyak juga yang sepedaan, gembos lagi. Terus ada juga yang sepedaan, ya sepedaan malam hari lah. Nanti kalau misalnya ada yang lari-lari tak rekamin nanti. Kalau nggak ada ya kita menuju ke MRT. Ini tuh stadion ya, dan nih ada yang baru lari-lari. Habis itu, nah ini di sini juga ada yang baru lari ini, tapi sekarang baru jalan. Tuh. Ada kan malam-malam olahraga. Dan ya, kita parkir di sini. Kunci dulu. Dadah bebek. Habis itu
Ini ada juga nih yang parkir sepeda di daerah sini. Naik lift. Oke. Halo guys. Yo, hehehe. Raiku tuwek banget ya. Orangnya guys. Oke, sampai di stasiun Sport Center atau Sport Center Eki. Tuh, Jepang jam 22.41 malam tuh kayak gini. Nah, sepi, nggak ada kehidupan. Aduh, goblok. Aku lali. Lupa nggak bawa dompet, cuk. Wajrit. Halo, assalamualaikum, Mas. Salam. Anu aja ngerepoti yang salah buatan Mas. Aku nganu ya Mas, lali ra nggo dompet. Wis tekan neng Sport Center. Neng endi ya, neng meja kamar kayak cobi mang mlebet kamar kula Mas. Iya bener mau tak cepake lali ra tak lebokne. Nggih, nyuwun tulung nggih Mas nggih. Kepetukan teng bis Sport Center. Oke. Ngapunten ya Mas, malah dadi ngerepoti. Ya, assalamualaikum. Oh, lemah terus Gusti Allah yang bales. Kok ya ada aja gitu loh cobaannya, ya Allah. Teledor banget, enggak sih? Yo, teledor sih. Buru-buru soalnya. Karena udah malam dan keretanya tuh tinggal 2. Takutnya kan kalau dapat kereta yang terakhir nanti telat dikit nggak sampai lokasi gitu loh. Jadi ya nomor 2 terakhir lah. Malah dompetnya ketinggalan. Jancuk. Untung aku punya abang-abangan lah, punya emas. Yang dia juga udah punya motor, udah punya SIM. Jadi kesini naik motor ya kurang lebih 7 menit, 10 menit mungkin. Wah, lucu sih ini. Kita tunggu Mas Pur ya, Mas Pur namanya. Kita tunggu guys. Mas Pur datang guys. Penyelamatku. Di sini buril. Oh ya? Tak selip ya. Tapi kalau ada ngagem terus saya ada 1 kereta lagi. Matur nuwun ya Mas. Salim sik. Lemah telas gitu. Nggih, matur nuwun. Marak. Hati-hati Mas. Masih ada 1 kereta lagi guys. Wah, lari-larian ini malam-malam. Kemarin tuh di video yang sebelumnya ada yang komen, Mas, gimana caranya ngetap pakai dompet? Ya kira-kira kayak gini lah komennya. Dompet ini yang dimaksud, yang ketinggalan ini kayak gini loh. Tuh. Gitu caranya. Buat yang pengen tahu gimana caranya ngetap pakai dompet di MRT di Jepang, cek di Instagram atau di TikTokku ya. Di sana tak kasih tahu gimana caranya. Let's go. Oke, keretaku datang. Ya, ini adalah kereta terakhir. Syukurlah masih dapat kereta. Ini jam 1.10 ya guys, dan sebenarnya kota ini ora sepi, rame banget loh. Jam segini masih rame. Padahal ini belum malam minggu, belum malam weekend lah istilahnya, masih malam Sabtu, hari Jumat kan ya sudah dari Sabtu sih sekarang. Terus aku kedinginan, lapar, nggak ada warung pecel lele atau angkringan lagi. Tuh, malah ada yang main skuter tuh. Jam segini main skuter. Gila. Widih. Pemandangannya oke juga sih tapi. Aku udah sampai di stasiun Harajuku. Baru aja nyampe, langsung ditutup. Sama petugasnya langsung ditutup, baru aja nyampe. Padahal kotanya masih ramai. Karena udah kereta terakhir. Untung banget. Untungnya aja masih dapat kereta, bener-bener kereta terakhir dan gak sia-sia lah malam ini dengan segala dramanya, drama dompet ketinggalan. Terus tadi ini aku dibekelin sama temenku, punyanya Mas Pur sih ini, nggak namanya apa tadi ya, Kairo atau apa ya. Ini tuh kayak apa ya, kayak baby fever gitu guys, tapi ini anget. Jadi kalau di remes-remes kayak gini tuh anget gitu. Jadi lumayan bikin nggak begitu kedinginan lah. Dan ini udah berapa jam ya tadi ya, 2 jam lebih kayaknya masih anget. Padahal sekarang suhunya yaitu 10 derajat. Ya, dan mungkin akan lebih dingin lagi
Sekarang aku baru di Takeshita Street guys, Takeshita Street. Di sini tuh tempat kayak lorong gitu, tapi di sini adalah surganya pelancong. Kenapa? Karena banyak banget makanan, banyak banget kayak pernak-pernik oleh-oleh yang ada di sini. Terutama makanan, banyak banget makanan viral. Kalau misalnya kalian searching di media sosial kayak TikTok atau Instagram dan lain sebagainya, tempat yang harus dituju di Harajuku itu pasti Takeshita Street. Makanan-makanan viral di Jepang pokoknya banyak lah di sini gitu. Itu kayak kalian nggak, kalau misalnya baru di Harajuku nggak perlu bingung, ke sini udah tempatnya tuh strategis. Dari ini start awal sampai sana, nanti tuh mentok ada jalanan, masih nyebrang lagi, masih ada lagi makanan lah, pakaian lah, barang-barang aksesoris lah dan lain sebagainya ada. Baik yang kaki lima maupun yang branded. Yang branded kayak branded itu tuh kayak di sepanjang jalan nih, gedung-gedung tinggi ini, itu yang brand gitu ya. Kalau yang di sini ya istilahnya lokalannya ya pasar Tanah Abang, ya nggak Tanah Abang juga. Soalnya emang terkenalnya sebenarnya ininya loh. Nah ininya, itu kalau misalnya siang pagi itu ada CCTV yang bukan CCTV, itu ada kayak ada layar yang dia tuh nunjukin kita yang baru ada di sini. Kita kalau ada di sini tuh ada di layar sana tuh loh. Nah biasanya jadi ikonik buat foto-foto di sini Takeshita Street. Dan aku mau menelusuri jalanan ini. Ada orang yang ngeliatin aku lagi, bodo amat. Oh ya, di Jepang itu biasanya image-nya itu negaranya bersih, nggak ada sampah dan lain sebagainya ya. Emang kayak gini nih, jalanan semuanya bersih, nggak ada sampah. Tuh kalau mau tak liatin ya, depan stasiun pun, ini stasiun Harajuku yang bagian Takeshita Entrance. Tuh, nggak ada kan? Nggak ada sampah. Nah, nih, nggak ada sampah. Tuh, aman. Tapi sebenarnya ada guys, sampahnya tuh ada sebenarnya tuh. Sebenarnya ada, tak tunjukin ya. Cuman, sampahnya di sini, nggak di sini. Di Jepang, rata-rata sampah tuh dikelompokkan. Misalnya ini, tuh. Ini ada kayak apa ya, sampah daur ulang, sampah plastik. Sedangkan yang di sini itu sampah botol dan enggak berserakan. Mereka tuh tanggung jawab masukin ke plastik, ditali sedemikian mungkin. Jadi nanti petugasnya waktu datang tuh tinggal angkut sesuai sama apa ya, kategorinya gitu loh. Kategori botol plastik, kaleng, habis itu sampah refurbish HP kali, sampah yang bisa dibakar, macam-macam gitu. Dan kesadaran dirinya yang penting itu, kesadaran dirinya itu penting. Kalau misalnya negara kita mau maju, apalagi di bawah pimpinan presiden dan wakil presiden yang baru, Pak Prabowo dan Mas Gibran Rakabuming Asik, yang sudah banyak memulai gebrakan baru. Ini nggak partai ya, cuman aku lumayan takjub sih lihat di sosial media tuh sama gebrakan-gebrakan presiden baru kita. Tinggal kitanya yang mau juga menggebrak hati kita untuk berubah atau enggak. Pemimpin pemerintahannya bagus, rakyatnya nggak berkelakuan bagus, sama aja. Rakyatnya berkelakuan bagus, pemerintahnya nggak berkelakuan bagus, sama aja. Jadi harus saling, nggak bisa cuma salah satu guys. Tak harap Indonesia bakalan bisa atau malah menyamai seperti Jepang. Mungkin lebih. Nih ada sampah lagi nih. Tuh, dikelompokin gitu. Oke, lanjut. Ini ada 7-Eleven, terus ada yang baru kerja malam juga, kerja konstruksi, baru ngecor jalan kayaknya. Dan aku kebelet pipis, mau coba buat pakai toilet boleh nggak ya? Coba nanti. Tapi ya beli minuman dulu lah. Masa nggak beli tahu-tahu pakai. Oh ya, kalau misalnya musim dingin di beberapa kombini itu minimarket kayak Alfamart, Indomart gitu ya. Kalau di Jepang tuh ada 7-Eleven, Family Mart, Lawson, dari Yamazaki dan lain sebagainya. Itu ada rak minuman yang biasa dan ada rak. Nah ini biasanya sih musim dingin doang adanya, itu yang atakai atau hangat. Jadi ini tuh hangat guys, hangat. Dan aku mau beli lemon madu aja ya, kayaknya ini enak sih. Kita bayar terus habis itu izin minta buat pakai toiletnya boleh pakai ya. Kebelet, asli kebelet. Nggak ada toilet umum soalnya di sini. Sama roti enak kayaknya nih.
Kon mayones harganya 16.000. 16.000 roti satu. Oke. Yuk kita bayar yuk. Sumimasen. Hai, onegaishimasu. Sumimasen. Ushiro ni toilet shikatte mo ii desu ka? トイレないです。ないですか。はいはい。お支払い方法をお選びください。お釣りとクーポンをお受け取りください。お取り忘れにご注意ください。Hai, domo arigatou gozaimasu. Nggak ada toilet ternyata guys. Tuh, masa nguyuh ning pinggir dalan cok. Terus sebenarnya ada toilet tapi gambarnya tuh ke belakang sini ya, ke belakang sini. Habis itu lurus nanti ada toilet. Nggak tahu toilet umum apa nggak tahu juga ya. Wih, ada ternyata, lumayan, alhamdulillah. Public toilet. Ini tadi aku lihat di dalam 7-Eleven itu tadi. Ke belakang belok kiri itu ada toilet. Kirain toiletnya dia tapi di belakang itu ternyata public toilet. Dan tempatnya di belakang Ginza Temple gitu. Coba lihat bentar ya. Wah, boleh masuk nggak ya? Lumayan nih, bagus nih. Oh, no fotografi. Wah, ada tulisannya di dalam tuh, no fotografi. Nggak boleh, wis. Meskipun nggak ada orangnya yang menjaga ya, menghargai lah, menghargai. Nggak boleh masuk, ya udah nggak boleh masuk. Wis. Enggak sih. Guys, public toilet di Jepang. Katanya Jepang bersih, enggak juga lah. Iya kok yang ini gitu toiletnya. Ampun ya, Cok. Ternyata di sisi seberangnya, rame banget. Rame pengerjaan jalan, rame orang-orang konstruksi. Tuh. Oh, semangat banget mereka kerjanya. Pondasi dulu guys. Pondasi. Adem dan ngelih soalnya. Jam berapa nih? Jam 2. Kita nanti balik jam berapa ya? Pokoknya matahari terbit balik lah. Matahari terbit jam 6.10. Keretanya sebenarnya jam 5 udah ada. Cuman ya lihat nanti, lihat kondisi ya. Kita menghangatkan diri dulu. Minum hot lemon. Hot lemon. Oh, lemon tuh iki. Oh, kirain jeruk. Bismillahirrahmanirrahim. Deloki wong Jepang iki. Iki mesti deloki aku ya to. Tenang. Oke, kandhan yo. Lumayan. Ngemper sih lah ya. Di tempat aku berdiri sekarang ini bisa dibilang sentralnya Harajuku. Kenapa? Karena ada bangunan ikonik di sini yaitu Tokyo Plaza, bukan Tokyo Plaza. Ada di nih bangunannya tuh ada satu di sini. Dia tuh ikoniknya di sana tuh ada gardennya, ada tamannya. Wah, nggak kelihatan ya. Kalau misalnya siang bagus sih ini. Reviewnya bisa dilihat di sosmed kesayangan Anda lah. Ini satu ya, ini satu. Habis itu dua. Ya, atasnya ada gardennya juga. Iya. Kira-kira kayak gitulah. Iya. Reviewnya kayak gimana kalian bisa lihat di sosmed kesayangan kalian. Karena kalau sekarang aku nggak mungkin karena sudah tutup dan nggak bisa masuk. Ya. Bisa berdiri di tengah-tengah gini nih. Dan. Kapan lagi kan bisa alay kayak gini di tengah-tengah? Banyak yang liatin, malu sih, tapi bodo amat. Gang ini mungkin bisa jadi ikonik juga ya guys. Soalnya ada tulisannya ya Harajuku Street. Tempatnya ada di sini nih. Itu tuh ada di depan Universal Music. Depannya Takehita Street kan nyebrang. Nah, habis nyebrang itu nanti ketemu sama ini. Harajuku Street nih. Kalian nanti bisa foto-foto kan dari tempat sini, ambil angle-nya di sana, madep ke sana, habis itu dapat ini. Kalau misalnya mau tambahan referensi. Tadi yang ada tulisan Harajuku Street itu kan. Kalau misalnya lurus terus sampai sini, nah ini ada yang plakatnya, gangnya apa ya namanya, gapuranya yang lebih jelas tulisan Harajukunya. Kalau mau buat spot foto, buat dokumentasi, aku pernah ke Harajuku gini.
Di sini bisa buat posting-posting ala-ala. Nanti kalau misalnya melewati gapura ini, lurus ketemunya ke kiri nanti stasiun sana, terus nanti ke kiri nanti stasiun. Ke sana saya nggak tahu ya. Belum pernah, bukan anak sini, Bos. Di sana ada motornya itu yang bawa cewek, guys, tukang pos ini, guys. Wih, malam-malam loh dia kerja jam segini. Ya Allah, Mbak. Jam piro iki? Udah mau jam 4. Keren. Pagi buta loh. Nganter pos. Jarang sih wong Jepang kayak ngono, Cok. Jarang banget. Cewek aneh. Salut. Masa kita mau males-malesan, bro. Aku gak salah apa-apa loh. Tenan, sumpah. Tenan loh. Masa aku gak salah apa-apa loh. Ya Allah. Divak kucing, jancuk. Sekarang jam 4:30 dan kereta paling cepat tuh 4:30. Jadi ya karena stasiunnya belum buka. Tuh. Belum buka. Karena stasiunnya belum buka, aku ngemper dulu di sini. Ya, di sini, guys. Duduk sini dan ternyata nggak cuma aku sendiri, di sana juga ada orang. Tuh, nunggu stasiun di sana tuh tadi juga ada orang. Tuh, nunggu stasiun buka. Sambil nunggu stasiun buka, mau mindah-mindahin data dulu mungkin. Masih 1 jam nunggu stasiun buka, semangat. Stasiunnya udah buka, guys. Dan aku udah, wah, kedinginan di luar. Kedinginan banget, walah, alay. Ini ngadem tenan kok bajingan. Astagfirullahaladzim. Oke, waktunya kita pulang. Hehe. Selamat pagi. Mukaku agak kayak ngantuk gini ya. Emang tadi soalnya sempat ketiduran di kereta. Dan bangun-bangun, kok udah terang. Ya, jadi ternyata sekarang udah jam 6.15, udah jam 6:04 dan masih harus naik monorail lagi. Habis itu nyepeda lagi, terus pulang. Posisinya dingin, jadi aku bingung mau ngomong apa lagi. Ya, udah sampai di tempat semula. Dan ini tadi tempat yang aku nelpon Mas Pur. Dompetnya ketinggalan, Mas, minta tolong buat dianterin. Ya, itu tadi malam ya. Dan ini udah pagi. Jadi kalau kondisi suasana pagi itu seperti ini. Dan yang tadi aku bilang, aku kan berhentinya di sport center. Sport centernya di tempatku di Chiba di Jepang tuh kayak apa sih? Kayak gini. Tuh. Jadi ini lapangan apa ya? Lapangan apa tuh namanya tuh? Haikyuu itu apa? Kasti, kok kasti ya? Kok kasti, lapangan bulu, bukan bulu. Apa sepak? Oh, kok sepak apa? Nah, yang dipukul-pukul. Ya Allah, itu kasti apa? Baseball. Nah, ini itu lapangan baseball. Di belakang lapangan baseball di sana tuh ada lapangan sepak bola, lapangan basket, lapangan bulu tangkis, gimnastik, terus dan lain sebagainya, ada sprint, tempat lari dan lain sebagainya. Di area sini itu dia tuh sport center, pusat olahraga. Biasanya tuh banyak pertandingan juga, pertandingan antar sekolah nih, kayak orang-orang kayak gini nih. Mereka tuh anak-anak sekolahan gitu. Ya, tim-tim juga ada. Dan sedangkan di sana itu ada kebun binatang Chiba atau Chiba Zoo. Aku sendiri belum pernah ke sana sih. Kapan-kapan deh. Kalau ada waktu kita main ke sana. Informasi yang nggak penting, tapi yang penting terima kasih sudah menemani The Quiet episode pertamaku. Like kalau suka video ini dan dislike kalau misalnya nggak suka video ini. Lan kados biasa nih pun benjang malih.